Film diawali seorang pria bernama Benjamin. Dia adalah pensiunan penasehat hukum. Di masa pensiunnya, dia ingin menghabiskan waktu dengan membuat novel. Namun, karena keterbatasan pengetahuan tentang menulis, jadi dia memiliki kesulitan untuk membuat cerita. Keesokan harinya, dia pergi menuju kantor pengadilan, bertemu dengan Irene, teman lamanya yang sekarang menjadi hakim. Benjamin menceritakan kegiatan barunya saat ini. Benjamin ingin menulis tentang kasus Ricardo Morales. Tiba-tiba Irene berubah raut wajahnya mendengar nama itu. Irene sebagai teman, dia hanya bisa mensupport Benjamin, memberikan mesin ketik untuk Benjamin. Setelah menerima, Benjamin bengong, teringat masa lalu saat dia masih muda. Bertemu pertama kali dengan petugas baru di pengadilan bernama Irene. Pandangan Benjamin penuh makna ketika menatap Irene. Catatan biar nggak pusing. Jika Benjamin gak ada uban, berarti masa lalu. Sebaliknya, jika ada uban, berarti masa depan. Irene yang sudah bekerja di pengadilan datang ke kantor. Pablo, kerabat kerja dari Benjamin sekaligus sahabatnya, menggoda Irene yang baru datang. Benjamin yang mendengar gombalan itu, dia ingin mempelajari bagaimana caranya menggombal. Obrolan mereka diganggu karena Benjamin dipanggil oleh Romano untuk memeriksa kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Telah terjadi pembunuhan, seorang wanita ditemukan tewas tanpa busana di kamar. Wanita bernama Liliana Coloto. Liliana memiliki suami bernama Ricardo Morales. Mereka baru saja menikah. Benjamin pun pergi bersama Inspektur Baez mengunjungi Ricardo di tempat kerjanya. Ricardo hanya terdiam dan bicara secukupnya karena keadaan dia sangat terpukul. Masa lalu yang diceritakan selama ini merupakan tulisan dari Benjamin. Kita kembali ke cerita. Saat di kantor, Romano datang mengatakan pelaku pembunuhan Liliana telah ditemukan. Dua orang kuli bangunan yang sudah mengaku ketika diinvestigasi. Mereka bernama Juan dan Robles. Kasus ini dipegang oleh Romano. Benjamin pergi ke kantor polisi melihat mereka. Keadaan Juan dan Robles terluka parah. Benjamin marah kepada Romano yang telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Menurut Benjamin, mereka tidak bersalah. Tapi tanggapan Romano, dia tidak peduli dengan dua orang itu. Bahkan dia menganggap mereka itu sampah. Benjamin berniat akan memperkarakan Romano di pengadilan karena telah salah tangkap. Benjamin kebar membawa pulang Pablo ke rumahnya, tapi istrinya menolak keberadaan Pablo dan berakhir dia tidur di rumah Benjamin. Benjamin melihat foto-foto Liliana dan dia memutuskan untuk pergi malam ini juga menuju rumah Ricardo. Ngobrol sambil minum teh, Benjamin melihat-lihat foto-foto Liliana saat muda. Di sini Benjamin merasa heran pada satu orang laki-laki. Dia bukan saudara dari Liliana, tapi dari setiap fotonya dia selalu menatap Liliana. Kata Ricardo, dia bernama Isidoro Gomez. Di masa sekarang, Benjamin telah menunjukkan naskah setengah jadinya kepada Irene. Yo sé que a vos no te pasa, no te pido que me entiendas. Créeme, todo, absolutamente todo me lleva a Morales. Kembali ke masa lalu, Ricardo menelpon seorang wanita yang mengetahui Gomez, bertanya kedekatan Gomez dengan Liliana. Wanita itu mengatakan, dulu Liliana sering main ke sini dan saat ini keberadaan Gomez sudah pindah, tidak lagi tinggal bersama dengannya. Dia bekerja saat ini sebagai kontraktor atau kuli bangunan di Buenos Aires. Ricardo yang mendengar informasi ini menutup telepon dan menangis. Benjamin bersama Baez mencari Gomez ke tempat kerjanya, bertanya alamat kepada rekan kerjanya. Ternyata Gomez telah kabur dari apartemen. Bahkan mandor saja belum membayar gajinya, dia sudah menghilang. Benjamin ke kantor melaporkan hal ini kepada hakim, yaitu Fortuna. Bisa dibilang dia ini pemimpin lah ya. Fortuna menyuruh Benjamin melupakan kasus ini. Anggap saja ini adalah angin lewat. Irene di sini juga mendengar dan melihat tanggapan dari Fortuna. Benjamin benar-benar pusing. Dia peduli dengan keadaan Ricardo yang semakin hari semakin memburuk mentalnya. Juga ditambah terduga pelaku yaitu Gomez telah kabur. Pengadilan pun tidak menggubris kasus ini, bahkan mengabaikannya.
Satu-satunya orang yang dipercaya oleh Benjamin adalah anak buahnya, yaitu sekaligus sahabatnya, Pablo. Cuma Pablo ini agak bodoh dan suka mabuk. Benjamin tidak memiliki pilihan, dia pun melakukan pengintaian di daerah Civil Choi, mengintai satu rumah yang ditinggali oleh wanita tua. Belum juga mendapatkan hasil. Pablo pengen kencing, dia pun keluar sendirian. Wanita tua yang ditunggu oleh Pablo juga Benjamin keluar dari rumah. Hanya saja Pablo masih belum kembali. Benjamin pun menyelinap masuk ke rumah sendirian. Dia mencari sesuatu dan menemukan tumpukan kertas dengan tulisan. Lalu setelah itu terjadi. Pablo datang bikin kaget. Di sini Benjamin menemukan surat. Menurut Pablo, surat ini belum lama ditulis, tapi tidak ditemukan alamat pengiriman. Benjamin mencoba mencari amplop dari surat ini di tong sampah, tapi tidak menemukannya. Lalu wanita tua itu kembali. Mereka pun terdiam sebentar dan lalu pergi sambil dikejar anjing. Benjamin pun di kantor memeriksa surat. Dalam surat tersebut tidak ditemukan keterangan apapun yang penting, hanya sebuah kalimat yang sulit dimengerti seperti sebuah perumpamaan dengan nama-nama seseorang. Hanya kalimat-kalimat saja. Bahkan surat tersebut seperti menunjukkan kalau akan ada seseorang yang mencarinya. Jadi bisa dibilang surat ini tidak memiliki petunjuk apapun. Lalu Irene memanggil Pablo dan Benjamin untuk menghadap Fortuna. Ternyata Fortuna mendapatkan informasi dari temannya di Civil Choi. Telah ditemukan mobil hitam terparkir dengan plat nomor yang menunjukkan kepemilikan atas nama Benjamin. Tapi permasalahannya bukan pada rumah yang digeledah saja. Ternyata Pablo kepergok membeli whisky di tempat umum. Karena kejadian ini, Irene kecewa terhadap Benjamin. Di ruangan, Pablo membaca surat lagi, menemukan ada beberapa pekerjaan tertulis seperti kontraktor dan pengantar makanan. Juga ada tulisan nama Rosa. Dan ternyata surat tersebut dari Gomez untuk bibinya Rosa. Lalu Irene memanggil Benjamin. Irene membela Benjamin atas kasus pengintaiannya di Civil Choi. Irene membujuk hakim Civil Choi untuk tidak mengkasuskan dan melupakan kasus ini. Lalu Irene meminta file kasus Liliana karena kasus itu akan ditutup olehnya. Raut wajah Benjamin heran karena dia merasa ada yang janggal dari kematian Liliana. Kembali ke masa sekarang, Irene dan Benjamin melihat foto-foto kebersamaan mereka ketika masih muda. Dalam percakapan kali ini, ada ungkapan perasaan yang tidak langsung diutarakan oleh Benjamin kepada Irene. Namun tanggapan Irene berbeda. Parezco otra persona. ¿Quién eras? ¿Cómo eras? Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido. 1 tahun berlalu pasca kejadian pembunuhan Liliana. Benjamin ketika berada di stasiun, dia melihat Ricardo yang sedang duduk. Ricardo memiliki kebiasaan baru. Dia sepulang bekerja selalu menunggu di stasiun berharap pelaku pembunuhan istrinya ditemukan. Ricardo terus dibayang-bayangi oleh kenangan terakhir bersama istrinya. Setelah itu, Benjamin menemui Irene untuk bicara. Benjamin bicara di awal seperti orang yang akan mengutarakan isi hatinya kepada Irene karena dia ragu untuk bicara. Dengan sadar, Irene menutup pintu karena dia sendiri berharap kepada Benjamin. Namun harapan itu sirna. Pablo tiba-tiba masuk dan ternyata memang disuruh oleh Benjamin. Niat sesungguhnya Benjamin adalah meminta kasus Ricardo dibuka kembali karena dia melihat Ricardo begitu tulus kepada Liliana hingga akhir hayat istrinya. Tatapan Irene kepada Benjamin menunjukkan rasa yang begitu dalam kepada Benjamin. Ada kekecewaan yang tidak ditunjukkan oleh Irene kepada Benjamin karena obrolan ini bukan seperti apa yang dia harapkan. Kasus Ricardo Morales pun dibuka kembali oleh Irene. Benjamin ke kantornya. Pablo sudah menghilang. Dia ternyata berada di bar, membawa barang bukti yaitu surat yang mereka dapatkan. Meskipun terkenal bodoh, tapi Pablo berhasil mengungkap isi dari surat tersebut. Pablo mengatakan seorang pria bisa merubah apapun
tapi tidak bisa merubah hasratnya. Lalu Pablo menghampiri temannya bersama Benjamin. Dia ini seorang notaris bernama Andre. Pablo membacakan isi surat. Seperti yang kita ketahui, tulisan surat tersebut berisi kalimat-kalimat perumpamaan dengan nama-nama seseorang tertulis. Salah satu kalimatnya, "Aku bersumpah hujan turun begitu deras. Aku melihat lebih buruk dari Oleniak malam itu." Andre mengerti maksud dari kalimat tersebut. Juan Carlos Oleniak, seorang pesepak bola. Dia pernah bertanding saat hujan dan terjatuh. Kalimat-kalimat lainnya sama persis seperti kalimat tersebut. Semuanya berhubungan dengan nama pesepak bola. Pablo dengan bantuan Andre memecahkan isi surat tersebut. Dari sini, pelaku yaitu Gomez memiliki hobi menonton sepak bola. Akhirnya Benjamin dan Pablo berada di stadion sepak bola menonton tim Argentina bertanding. Pencarian sudah sebulan dan ini adalah keempat kalinya mereka mengunjungi pertandingan sepak bola. Ide gila Pablo mencari seseorang dari sekian banyak orang bermodalkan foto. Pablo sempat salah orang. Benjamin sudah merasa muak dan pada akhirnya mereka menemukan Gomez. ¡Vení! ¡Salió corriendo! ¿Lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¡Foto! Si se la di, ¿no escuchaste que se la di? ¡Pedazo de animal! ¡Infeliz! ¿Qué pasa? ¡Pablo! Setelah pengejaran yang begitu alot, akhirnya Gomez tertangkap. Gomez menunggu Pablo untuk diinterogasi, tapi dia tidak ada di sini. Benjamin menyuruh Pedro untuk mencari Pablo. Benjamin yang sudah tidak tahan untuk melakukan interogasi tanpa Pablo, tapi ditahan oleh Irene karena jika dilakukan, itu akan menyalahi hukum. Sempat adu argumen sampai-sampai Benjamin tidak sengaja menarik kancing baju Irene hingga lepas. Setelah itu, Benjamin tetap melakukan interogasi terhadap Gomez. Gomez mengaku tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Liliana. Gomez mengakui Liliana memang teman semasa kecilnya, terakhir bertemu di Civil Coy. Gomez kabur dari apartemen karena dia tidak sanggup membayar sewa. Benjamin juga mempertanyakan kendaraan apa yang digunakan Gomez untuk sampai ke sini. Dia bilang menggunakan bus, bukan kereta. Lalu datanglah Irene masuk, mengabarkan Pablo tidak ditemukan dimanapun. Saat Irene membisikkan kabar tersebut, Gomez memperhatikan belahan Irene. Di sini Irene mengambil alih interogasi dengan caranya. Irene mengatakan menurut hasil forensik ada luka diakibatkan kekuatan besar. Tapi ketika dibandingkan dengan tangannya Gomez, dia seperti tidak memiliki kekuatan besar, kurus kering. Lalu kerusakan dalam vagina menunjukkan ukuran yang besar dari pelaku pemerkosaan. Gomez mendengarnya kesal, egonya tergugah. Dia berdiri menunjukkan barangnya di hadapan Irene sambil mengatakan, "Apakah ini cukup besar?" Irene menjawab, "Ukuran tersebut seperti sedotan." ¡Puta de mierda! ¿Sabes cómo me la cogí, eh? ¿No sabes cómo me la cogí? Dan kejadian itu Gomez resmi ditahan. Benjamin mengabarkannya kepada Ricardo. Gomez dijatuhi hukuman seumur hidup. Kembali ke masa sekarang, Benjamin ditelepon oleh Irene. Dia bilang ingin melihat novelnya jika sudah selesai. Cerita masa lalu berlanjut. Benjamin mendapatkan telepon dari Ricardo. Keesokan harinya, Benjamin bersama Irene ke kantor Romano. Ternyata Gomez telah dibebaskan olehnya dengan alasan Gomez pernah bekerja demi negara untuk melakukan perang gerilya. Gomez akan melanjutkan hidupnya dan mendapatkan pekerjaan seperti biasa, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejahatan. Meskipun jelas, Hakim Fortuna telah memutuskan hukuman kepada Gomez, Romano menanggapinya, hanya sudahlah, lupakan saja, dan kembali ke meja masing-masing. Di sini Romano juga menunjukkan sikap sombong. Dia mengatakan kepada Benjamin, "Jika kamu memiliki masalah, datanglah sendirian kepadaku." Benjamin dan Irene keluar. Di lift, tiba-tiba seorang pria datang. Tanpa bicara sepatah kata pun, dia hanya mengeluarkan pistol yang berisi peluru. Setelah itu keluar dari lift. Benjamin ngopi bersama Ricardo, menjelaskan keadaan Gomez. Dia bebas karena campur tangan pengadilan. Benjamin sudah tidak memiliki cara lagi untuk membantu Ricardo. Ricardo pun menerimanya dengan lapang dada. Dia mengucapkan terima kasih atas jasa Benjamin selama ini. Ricardo memiliki hutang budi kepadanya. Di gedung pengadilan, Irene menghampiri Benjamin.
Kini Irene akan menikah dengan seorang insinyur kaya raya. Irene mengatakan, "Apa kau tidak keberatan atas semua ini?" Benjamin membohongi dirinya sambil tertawa mengatakan, "Tentu tidak." Benjamin sadar diri jika dibandingkan dengan dirinya tidak ada apa-apanya. Irene meminta untuk bertemu terakhir kalinya malam ini di tempat yang ditentukan oleh Irene jauh dari sini. Lalu Sanchez, anak buah Benjamin, mengatakan kalau dia mendapatkan telepon dari bar dan ternyata Pablo terlibat dalam perkelahian. Dia pun langsung dibawa oleh Benjamin ke apartemennya. Benjamin mencoba menelpon istrinya, tapi telepon rumah Benjamin sudah diputus dan istrinya pulang kerja jam 8 malam. Jadwal ini bentrok mengingat Benjamin sudah memiliki janji dengan Irene. Benjamin memilih untuk mengurus masalah ini terlebih dahulu. Benjamin pergi menjemput istri Pablo. Ketika kembali ke apartemen, keadaan pintu telah dirusak oleh seseorang. Ketika Benjamin masuk, ternyata yang terjadi adalah besoknya Benjamin diantar ke stasiun oleh Irene karena khawatir Benjamin akan menjadi target selanjutnya. Benjamin sempat mengkhawatirkan Irene, namun Irene lebih punya power ketimbang Benjamin. Ketika mereka akan berpisah, Irene menunggu perkataan yang diharapkan. Bahkan Benjamin tidak berani mencium Irene, padahal Irene siap untuk menerimanya. Perasaan yang tidak pernah diungkapkan Benjamin kepada Irene, dan Irene yang selalu berharap kepada Benjamin. Akhirnya mereka pun berpisah. Novel yang belum selesai dibaca oleh Irene. Seperti kita ketahui, perpisahan mereka telah diabadikan oleh Benjamin dalam novel. Di sini Irene menemukan memo yang bertuliskan Temo, yang artinya adalah aku takut. Benjamin menjelaskan kata itu tidak penting, hanya sebuah tulisan pengantar dia tidur. Lalu Irene mengatakan tentang perpisahan di kereta. Dia bertanya, kenapa Benjamin tidak mengajak dirinya? Benjamin terdiam mendengar kalimat tersebut. Masih dalam masa sekarang, Benjamin bersama Irene ke kantor Dukcapil. Dia bertanya soal alamat rumah Ricardo. Ditemukan Ricardo telah berpindah sebanyak 5 kali. Benjamin mendapatkan alamat Ricardo. Dia pun langsung pergi menemui alamat tersebut. Rumah Ricardo diantah berantah, tanpa tetangga atau bangunan sekitar. Benjamin mengklakson mobil. Ricardo keluar sambil membawa bekas makanan. Setelah 25 tahun tidak berjumpa, mereka pun masuk. Ricardo menutup gorden jendela dan membuat kopi untuk Benjamin. Benjamin pindah ke sini karena alasan pekerjaan. Dia telah dipindahkan tugas di cabang lain. Ricardo membaca novel. Dia memuji hasil karya Benjamin. Setelah itu Benjamin membicarakan Gomez. Benjamin penasaran bagaimana Ricardo hidup mulai dari nol tanpa Liliana dan menghadapinya. Apalagi ditambah Gomez tidak pernah ditemukan setelah dia bebas. Jawaban dari Ricardo ngegas. Dia tidak terima dengan pertanyaan ini. Benjamin masih penasaran, mengungkit soal hutang balas budi Ricardo. Benjamin ingin tahu alasan Ricardo menghabiskan waktu 1 tahun untuk mencari keberadaan Gomez. Bagaimana bisa Ricardo yang tulus kepada istrinya melihat pelaku pembunuhan juga pemerkosaan istrinya diam saja? Apa yang sebenarnya Ricardo lakukan selama ini? Ricardo merasa hidupnya diusik setelah 25 tahun yang dia hadapi sendirian. Dengan pertanyaan seperti ini, dia pun mengusir Benjamin. Sebelum pergi, Benjamin menceritakan soal Pablo, sahabatnya. Gomez tidak membunuh Pablo karena apartemen Benjamin saat itu keadaannya utuh, tidak ada yang disentuh kecuali foto Benjamin. Ketika itu ada segerombolan orang datang bertanya, apakah kau Benjamin? Pablo tidak menjawab langsung. Dia menghampiri foto satu-satunya yang dimiliki oleh Benjamin. Dia menutup foto itu dan mengatakan kalau dirinya adalah Benjamin. Saat itulah dia tewas ditembak oleh mereka. Benjamin telah berjanji kepada Pablo kalau dia akan menangkap Gomez. Mendengar cerita itu, Ricardo berubah pikiran. Dia mempersilahkan Benjamin duduk lagi, lalu bercerita. Saat itu setelah Gomez bebas, Ricardo masih mencari Gomez. Ketika sedang berada di kafe, Ricardo melihat Gomez bersama pembunuh Pablo di depan apartemen Benjamin. Dia pun mengikuti mobil itu
sampai akhirnya Gomez diculik lalu dibunuh oleh Ricardo. Che, Gómez. Ricardo meminta kepada Benjamin untuk melupakan kasus ini. Sekarang hutang telah dibayarkan oleh Ricardo. Benjamin pun pergi. Di perjalanan, Benjamin mengingat sesuatu. Semuanya dia melihat mengingat segala perkataan-perkataan dari Pablo, dirinya sendiri, dan Ricardo. Sampai akhirnya dia menepi lalu kembali ke rumah Ricardo. Hanya saja kali ini berbeda. Dia mengintai dari jauh. Ketika waktu sudah menunjukkan malam, Ricardo keluar membawa makanan. Benjamin mengikutinya sampai di suatu tempat rumah kecil yang ternyata di dalamnya Ricardo membuat penjara sendiri. Tahanan tersebut adalah Gomez. Mereka sadar keberadaan Benjamin. Lalu Ricardo bicara, "Seumur hidup kan?" Benjamin pun pergi tanpa bicara sedikit pun. Keesokan harinya, Benjamin membeli bunga untuk ditaruh di makam Pablo. Kini novel yang dia tulis sudah selesai. Lalu dia melihat lagi memo yang ditulis, yaitu Temo. Benjamin menambahkan huruf A di tengahnya menjadi Te amo, yang berubah artinya menjadi Aku mencintaimu. Di hari yang sama, Benjamin pergi ke kantor pengadilan. Dia langsung menemui Irene. Benjamin ingin bicara sesuatu. Irene hanya menatapnya. Lalu pintu ditutup oleh Benjamin. Pada akhirnya, Benjamin mengutarakan perasaannya, dan hal inilah yang ditunggu oleh Irene. Pesan moral yang bisa diambil film ini mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan tidak selalu bisa ditemukan melalui sistem hukum, dan bahwa cinta serta pengampunan adalah hal yang penting dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Cinta yang tak terungkap. Hubungan antara Benjamin dan Irene menunjukkan betapa cinta bisa tersembunyi selama bertahun-tahun karena rasa takut dan keraguan. Tapi jangan ragu buat kalian yang belum subscribe juga like video ini. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.